Mudik Lebaran masih menjadi tradisi tahunan di Indonesia, dan mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi selalu menjadi primadona. Untuk itu, kesiapan infrastruktur yang akan digunakan mudik merupakan hal yang penting. Upaya pemerintah dalam membenahi infrastruktur patut diberikan apresiasi. Namun, memaksakan infrastruktur yang belum sepenuhnya siap bukanlah solusi yang terbaik. Ada 5 ruas jalan tol yang belum diuji coba, dipaksakan untuk dilalui pemudik. Sebut saja jalur Bawen Salatiga, Kertosono Mojokerto, Solo Ngawi, Gempol, Pasuruan, dan Pejagan, Pemalang. Ada beberapa ruas jalan tol yang belum selesai pun kita coba fungsionalkan, manfaatkan agar membantu arus mudik. Dipaksakannya jalur mudik yang belum diuji coba ini tentu sangat membahayakan. Dibutuhkan kehati-hatian pengguna jalan dalam berkendara. Masih belum hilang dari ingatan kita angka kecelakaan tertinggi dengan jumlah korban hingga ratusan jiwa terjadi di jalur tol Cipali. Sebuah jalur tol yang dipaksakan beroperasi tahun lalu. Pertanyaannya, kapankah infrastruktur kita siap menghadapi tradisi mudik ini? Simak pembahasannya di Talk to iNews episode Siap Mudik. Ya, siap mudik, itulah komitmen kita pada hari ini begitu ya untuk Anda yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan untuk pulang kampung, mudik bersama keluarga dan juga kerabat lainnya begitu ya. Namun satu hal yang penting yang harus diantisipasi adalah infrastruktur. Akankah infrastruktur ini juga sudah turut mendukung jalur mudik yang nanti akan Anda lalui? Kita akan coba bahas pada malam hari ini pemirsa dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir di Talk to iNews dari seorang staf ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan dari Kemenpu, Pak Danis Sumadilaga. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir kembali ya Pak Danis ya. Iya. Kemudian juga sudah ada Pak Tri Cahyono, pengamat transportasi dari UI. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Tadi sempat nongol Pak Danis dalam VT pengantar kita begitu ya. Cukup memaksakan sebenarnya atau sedikit memaksakan jalur-jalur yang belum diuji cobakan tapi mencoba memfungsikan untuk membantu kelancaran dari arus mudik ini. Apa yang menjadi alasan sebenarnya? Ya, jadi tidak dipaksakan. Justru itu adalah keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Walaupun belum diuji coba? Bukan, itu jalur memang belum resmi digunakan. Tapi kan memang pada titik-titik tertentu, jalur yang kondisinya bukan buruk atau bagaimana, sudah fungsi, sudah berfungsional. Ya, terakhir seperti dari Bawen ke Salatiga, itu sangat baik kondisinya. Memang belum diresmikan. Itu jalur-jalur itu membantu memecah arus lalu lintas. Nah, memang kecepatannya pun kita batasi. Kita lengkapi dengan rambu-rambu, kita lengkapi dengan petugas, kita berkoordinasi dengan kepolisian. Bukan kita ingin memaksakan, tidak. Justru sebaliknya, ingin memberikan pelayanan karena sebagai alternatif. Masih ingat dan dilakukannya tidak selalu dilakukan ini kan, pada jam-jam tertentu saja. Pada saat kondisi sibuk untuk memecah sedikit. Tahun lalu, Pejagan Pemalang itu sepanjang 20 km sangat membantu arus mudik tahun lalu. Padahal kondisinya juga belum diresmikan, sekarang sudah selesai. Nah, ini yang sekarang fungsional itu insya Allah tahun depan selesai. Juga ingin sekaligus kami menunjukkan bahwa setiap tahun kami menambah infrastruktur dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Bukan hanya jalan tol, yang non-tol pun kami bangun. Kalau terkait dengan infrastruktur, mungkin jalur-jalur baru yang sekarang difungsionalkan begitu ya, atau difungsikan begitu untuk memecah kepadatan kendaraan itu sendiri. Kelengkapan untuk infrastruktur. Kalau tahun lalu kita masih ingat nih dengan tol Cipali yang kurang sekali penerangannya. Kemudian banyak sekali jalanan yang mungkin masih belum sempurna, namun tetap harus dilalui oleh para pemudik. Nah, di tol 5 ruas tol yang baru yang difungsikan ini Pak, apakah memang kelengkapan itu sudah terpenuhi semuanya? Iya, pada ruas-ruas yang fungsional itu kecepatan dibatasi. Dibatasi sampai berapa? Sampai cuman maksimum 30 km per jam. Wow. Ya, jadi memang untuk memecah lalu lintas. Cuman kami tadi sudah saya sebutkan ya, kita batasi, kita lengkapi dengan petugas, kita lengkapi dengan lampu semua. Nah, sebagian ada yang kita gunakan hanya untuk siang hari. Ya, hanya untuk siang hari karena saja. Memang belum ada lampunya. Iya, memang belum ada begitu. Kita tidak
tidak ada keinginan dari pemerintah untuk menyediakan prasarana kemudian akan mencelakakan jauh. Justru ini dalam rangka membantu. Membantu. Kami percaya itu. Tapi kalau di tahun ini Pak, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa supaya lebih tenang nih untuk mudiknya. Dibandingkan dengan tahun lalu, kesiapan untuk infrastruktur dan juga persiapan jalur-jalur mudik itu sendiri sejauh mana Pak? Ya, memang Kementerian PUPR ini bertanggung jawab terhadap prasarana jalan dan jembatan ya. Jadi setiap tahun itu kondisinya semakin baik, setiap tahun. Baik dari segi kondisi permukaan maupun kapasitas untuk menampung arus mudik. Ya, memang jumlah pemudik juga bertambah. Tahun ini motor itu kurang lebih 2,5 juta, bertambah 5%. Tapi yang sangat meningkat tajam, nanti mungkin Pak Tri lebih hafal, itu kurang lebih 5 juta motor. Nah, motor ini yang akan mudik. Itu kenaikannya, data dari Kementerian Perhubungan kurang lebih 50% dibanding tahun lalu. Nah, ini dan juga angka kecelakaan yang tinggi adalah sepeda motor. Nah, ini yang barangkali yang harus kita jaga bersama. Bagaimana menekan angka itu. Kalau tahun ini yang dititik beratkan adalah lebih ke arah mana Pak? Ke jalur mana Pak? Untuk lebih fokus dalam hal pembenahan infrastruktur. Kita ya di seluruh Indonesia, Kementerian PUPR itu bertanggung jawab kurang lebih 48.000 km jalan nasional. Nah memang kalau yang terkait dengan arus mudik, ini yang menonjol di Sumatera, kurang lebih 7.000 km lintas timur, lintas tengah maupun lintas barat. Kemudian di Jawa dan Bali, Jawa Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kemudian kalau di Kalimantan, antara Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Timur. Sulawesi Selatan Sulawesi adalah yang menonjol Sulawesi Selatan sampai ke arah Parepare, itu berbalik sampai ke Toraja, itu akan penuh, itu yang pada saat arus mudik. Oke, artinya sudah terbaca begitu ya? Sudah, mengacu kepada evaluasi pada tahun lalu? Setiap tahun kami melakukan evaluasi, pada intinya kami berusaha meningkatkan dan juga memperbaiki infrastruktur yang tapi sebetulnya Kementerian PUPR ini memperbaiki, memelihara jalan, jembatan maupun membangun bukan dalam rangka arus mudik. Sebetulnya kami setiap tahun melakukan itu, melakukan pemeliharaan, peningkatan, perbaikan, pembangunan jalan sampai ke Papua, ya, sampai ke Kalimantan Utara, sampai ke perbatasan gitu. Ini memang pekerjaan atau tugas yang diamanatkan oleh Kementerian Pekerjaan. Tapi mungkin yang terlihat di kita begitu ya Pak Tri ya, terbaca bahwa setiap akan menjelang arus mudik selalu ada perbaikan. Sebenarnya seperti itu. Jadi seakan-akan pemerintah ini tidak siap nih untuk menghadapi arus mudik, atau mungkin seakan-akan manajemennya untuk membenahi kawasan-kawasan atau jalur yang akan dilalui oleh para pemudik ini kurang sempurna begitu. Benar begitu tidak sih Pak Tri? Atau mungkin ini hanya pandangan dari kita saja? Kalau dari sisi masyarakat tentunya saya pahami sebenarnya apa yang diinvestasi oleh Kementerian PUPR itu ada satu faktor lagi, tidak resilient terhadap masalah-masalah cuaca, masalah-masalah bencana. Itu kasusnya. Jadi sekarang Pasuruan Probolinggo baru selesai surut banjir. Langsung jalannya terkupas. Nah, itu permasalahan yang mendasar bahwa sebenarnya memperbaiki jalan tidak bisa berdiri sendiri. Dan untuk tahun ini saya tetap harus mewaspadai malah jalur tengah dan selatan di Pulau Jawa maupun jalur tengah dan barat di Sumatera. Karena itu sekali lagi rawan terhadap bencana. Mitigasi-mitigasi hal tersebut yang tidak dilakukan dengan tuntas oleh Kementerian PUPR, misalnya antara koordinasi dengan baik dengan balai-balai besar sungai, dengan jalan atau dengan pihak lain, informasi geologi yang harus dirubah dan lain sebagainya. Jadi yang lebih masalah adalah bila hujan, banjir, jalan pasti rusak. Drainasi harusnya menjadi suatu prioritas juga di dalam preservasi jalan. Ini yang sekarang harus diarahkan oleh Kementerian PUPR. Jadi tidak hanya sekedar fokus kepada urusan jalan, memberikan pengaspalan begitu ya, namun juga jalur-jalur air begitu ya, drainase dan lain sebagainya itu juga harus menjadi titik perhatian gitu. Karena jalan kita tidak resilient terhadap gangguan cuaca. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali apakah memang itu sudah terbaca oleh Kementerian PU gitu. Di Talk to Ayu pemirsa sesaat lagi tetaplah bersama kami.